Hai teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu saham yang sebenarnya menurut saya punya potensi besar ke depannya, tapi memang pada saat sekarang emiten ini masih mengalami kejatuhannya teman-teman. Nah seperti apa? Nah sebelumnya sahamnya adalah saham Wijaya Karya Bangunan atau WG. Pada saat saya membuat video ini, harga emiten ini masih berada di angka 86, hampir menuju gocap teman-teman. Nah, kenapa saya katakan ini menarik? Langsung saja ke fundamentalnya, teman-teman. Nah, sampai dengan video ini dibuat, emiten ini sudah mengeluarkan laporan keuangan di kuartal ketiga. Nah, laporan kuartal ketiganya, emiten ini mampu mencatatkan performa atau laba bersih hanya sebesar 21,4 miliar, teman-teman. Kalau secara grafik, kita bandingkan labanya ini signifikannya di tahun 2018 dan 2019 kalau kita lihat di 5 tahun atau 6 tahun terakhir. Dari tahun 2020 pada saat pandemi, emiten ini mengalami yang namanya penurunan laba yang sangat signifikan. Dari yang mencapai 450 miliar turun menjadi 150 miliar. Nah, tapi di 2021 dan 2022 mengalami peningkatan dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan menurut saya, dan ternyata di 2023 labanya turun kembali, tidak mencapai bahkan 50 miliar teman-teman sampai dengan kuartal ketiga. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi labanya ini menurun cukup signifikan? Kita langsung melihat saja dari laporan keuangannya. Di sini sudah tersedia perbandingan dari periode yang sama di bulan 9, kuartal ketiga dengan kuartal ketiga di tahun 2022. Bahkan di sini juga dari tahun 2022 full tahunan atau annual dan juga 2021 annual. Nah, ini merupakan hal yang menurut saya cukup menarik, teman-teman. Apabila kita lihat dari sisi pendapatan, emiten ini sebenarnya pendapatannya lebih besar dari yang tahun 2022. Walaupun memang tadi kalau kita lihat dari fundamentalnya, dari tahun 2022 dia bisa mencatatkan laba 230 miliar. Nah, di tahun 2022 dia mampu mencatatkan laba 230 miliar. Sementara kalau kita lihat dari sisi pendapatannya, di tahun 2022 bahkan secara full dia hanya mencatatkan pendapatan 2,3 triliun. Nah, ternyata kalau kita lihat di tahun 2023, periode yang berbeda yang masih hanya tercapai 9 bulan, pendapatan emiten ini sudah melebihi pendapatan tahun 2022 secara annual, teman-teman. Nah, ini yang merupakan hal yang menurut saya emiten ini sebenarnya punya potensi, karena dari sisi pendapatan dia sudah mengalami peningkatan, teman-teman, dari periode sebelumnya. Nah, sekarang apabila kita lihat lebih jauh, apa saja sebenarnya yang membuat pendapatan tadi itu tergerus apabila disandingkan dengan beban-bebannya. Nah, di sini yang pertama, beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatannya memang meningkat signifikan. Tetapi kalau kita lihat di tahun 2021, beban pokok pendapatannya maksud saya bahkan mencapai 2,8. Jadi mungkin ini bisa kita kecualikan saja, teman-teman. Nah, kemudian dari sisi beban usaha, di sini beban usahanya memang mencapai 62 miliar. Ini memang terjadi peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian kita lihat dari sisi pendapatan lain. Nah, ini hal yang pertama menjadi penyumbang signifikansi penurunan nilai labanya. Nah, di sini dari tahun ke tahun, dari tahun 2021, 2022, dan bahkan 2022 di kuartal ketiga, dia bahkan mencapai angka 277 miliaran, teman-teman. Di 2021 juga mencapai 231. Nah, sementara di sini dia hanya mencapai 96. Mungkin nanti di kuartal keempat memang terjadi peningkatan, tapi mungkin tidak mencapai angka 200 miliaran, teman-teman. Nah, sebenarnya ini apa pendapatan lainnya? Nah, langsung saja dari pendapatan lain di CALK-nya. Di sini ada beberapa pos yang menyumbang angka ke pendapatan lainnya. Yang pertama itu pemulihan nilai aset keuangan. Nah, ini hal yang cukup signifikan, teman-teman, salah satunya. Di mana di tahun 2023 dia hanya mencapai 86 miliar,
Sementara di tahun 2022 dan tahun 2021 dia bahkan mencapai di atas 150 miliar, teman-teman. Nah, seperti apa pemulihan nilai aset keuangan ini? Nah, hal ini mungkin bisa saja terjadi karena mungkin adanya penilaian terhadap aset-aset keuangannya, teman-teman. Nah, mungkin seperti yang kita tahu, emiten WG ini bergerak di bidang konstruksi. Jadi mungkin banyak aset-aset mereka yang seringkali mungkin dilakukan revaluasi atau penilaian. Jadi mungkin saja aset-aset tersebut dinilai dan ternyata nilainya itu tidak mencerminkan dengan yang terjadi sekarang atau dengan fair value-nya. Nah, oleh karena itu mungkin aset-aset tersebut akan dinilai, mungkin harganya dikatakan meningkat ataupun harganya menurun. Nah, untuk emiten ini mungkin saja terjadi pemulihan nilai di banyak aset, dan kemungkinan pemulihan nilai di periode tahun 2023 ini mungkin tidak sesignifikan periode-periode sebelumnya. Tetapi di sini saya katakan, untuk pemulihan nilai ini bukan menjadi core ataupun pendapatan utama dari emiten ini. Tetap saja intinya memang pendapatan core bisnisnya. Nah, itulah saya katakan kenapa ini tidak terlalu signifikan sebenarnya, dan mungkin saja bisa saja terjadi perubahan yang signifikan ke depannya yang tentunya akan mendongkrak penerimaan labanya. Nah, kemudian dari sisi bunga deposito dan jasa giro, di sini juga emiten ini mencatatkan bunga deposito dan jasa giro yang tidak terlalu signifikan dari periode-periode sebelumnya. Mungkin saja emiten ini di sini atau di tahun 2023 tidak terlalu gencar untuk melakukan investasi dari sisi deposito dan giro, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dari sisi ekuitas, di sini terlihat terjadi penurunan sebesar 0,08 yang menurut saya tidak terlalu diperhitungkan karena sangat tidak material, teman-teman. Nah, kita lihat di sini emiten ini memiliki ekuitas 2,5 triliun. Nah, tentunya ini merupakan mungkin salah satunya yang berpengaruh tadi terhadap revaluasi atau pemulihan nilai tersebut. Nah, kemudian dari sisi EPS, sampai dengan kuartal ketiga, dia hanya mencatatkan nilai EPS 3. Nah, itu tadi memang berbanding lurus dengan pencapaian kinerja atau laba yang diperoleh dari emiten ini. Dari sisi saham beredar, tetap sama. Kemudian dari sisi utangnya, sebenarnya dari sisi utang ini menarik, teman-teman. Kalau kita lihat di grafik, utangnya ini terjadi penurunan dari periode per periode, teman-teman, secara umum. Dan perlu digarisbawahi, untuk emiten ini dibandingkan dengan emiten-emiten yang memiliki core bisnis yang sama, ini merupakan emiten yang lebih liquid dari sisi utangnya, teman-teman. Kemudian dari sisi penambahan kas, untuk penambahan kas ini memang minus 542 miliar, dan untuk posisi kas pada akhir kuartal ketiga itu mencapai 373 miliar. Dari sisi ROE-nya memang sebanding dengan peningkatan ataupun penurunan labanya. Di sini hanya mencapai angka 1, dan memang di sini sangat-sangat rendah, teman-teman. Nah, atas dasar data keuangan tadi, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama, untuk nilai PBV-nya di harga rendah, teman-teman. Di 0,32, bahkan tidak mencapai setengah dari 2,5 triliun tadi. Nah, kemudian PER-nya ini memang cukup tinggi di angka 28, sudah jauh melebihi ekspektasi PER di angka 10, tapi itu tadi murni dikarenakan penurunan laba. Nah, dari sisi MOS-nya ini sebenarnya untuk penurunan harga itu dari harga sekarang pada saat saya membuat video ini, yaitu di harga 86. Emiten ini resiko untuk turun ke harga 50 sebenarnya masih ada, tapi menurut saya pribadi itu penurunannya itu sudah tidak terlalu berisiko, teman-teman, karena secara nanti kalau kita lihat di grafik secara weekly, emiten ini bertahan di titik yang sekarang di angka, kalau tidak salah, di angka 50 sampai dengan angka 90, teman-teman. Nah, dari kondisi fundamental tadi, di sini didapat sebenarnya harga wajar maupun harga fundamentalnya itu seharusnya berada di angka 147 ataupun bahkan 150. Nah, apabila kita memiliki emiten ini di harga sekarang di 86, potensi kita untuk mendapatkan gain itu di atas half bagger, teman-teman. Nah, ini potensi yang saya katakan tadi. Mungkin kita bisa menunggu emiten ini sembari memiliki emiten ini bisa melihat pergerakan fundamental ataupun laba bersih yang diperoleh nanti di kuartal keempat.
Nah, kemudian dari sisi teknikal, nah ini saya katakan tadi, sebenarnya emiten ini terjadi penurunan terus, dan di beberapa periode terakhir, secara monthly ini, harganya berada di range harga 80, atau di sini low-nya itu di angka 80, sampai dengan angka 100, teman-teman. Nah, pada saat dia mencapai angka 100 itu, di tahun 2023 bulan September. Nah, secara umum, emiten ini semenjak IPO selalu turun terus harganya sampai dengan menyentuh harga 82, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini terjadi pemantulan harga, teman-teman. Apabila dia sudah menyentuh angka 80, harganya akan memantul, dan terjadi proses konsolidasi di sini untuk membuktikan apakah kinerjanya di periode atau kuartal berikutnya itu meningkat. Nah, ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Karena emiten ini menurut saya sudah mencapai harga yang terendahnya. Mungkin bisa saja dia memang mencapai angka 50, tapi peluang untuk rebound ke atas itu sangat terbuka lebar, teman-teman. Karena tadi beberapa hal. Yang pertama, untuk pendapatannya sebenarnya meningkat. Yang kita lihat di laporan keuangannya tadi. Nah, itu bisa menjadi faktor pertimbangan kita, teman-teman, bahwasanya secara core bisnis, emiten ini mencatatkan performa yang sudah meningkat. Nah, tentunya ini akan dihargai oleh pasar suatu saat, pada saat terbukti tercapainya laba yang cukup tinggi nanti ke depannya. Tapi saya yakin ini merupakan suatu siklus untuk emiten ini. Bisa dikatakan ini adalah kejadian atau situasi after pandemi, teman-teman. Nah, setelah pandemi memang kinerjanya terus merosot. Tetapi nanti mungkin akan ada saatnya emiten ini akan membalikan keadaan di mana dia bisa mencatatkan laba bersih yang cukup tinggi, teman-teman. Kembali seperti masa jaya di tahun 2018 ataupun 2019 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Perlu kita ketahui juga, bahkan di tahun 2018 dia mencatatkan ROE 21%, yang sangat-sangat bagus apabila dilihat dari laba bersih dibandingkan dengan ekuitasnya, teman-teman. Kemudian dari media, beberapa sentimen positif terkait emiten ini. Nah, ini yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, pendapatannya itu sebenarnya melesat dari sisi pendapatan. Tapi memang kalau kita lihat adanya beban-beban yang juga terlihat signifikan, ini mengakibatkan labanya turun drastis, bahkan tidak melebihi laba periode sebelumnya. Tapi yang jelas, ini perlu diperhatikan. Core bisnisnya itu sebenarnya mengalami performa yang signifikan karena pendapatan tadi dia melesat bahkan 53% menurut media di sini. Nah, seperti yang kita tahu, emiten ini bergerak di bidang konstruksi. Ini juga mencatatkan banyak kontrak-kontrak baru yang mungkin akan mengkerek nilai pendapatannya lebih tinggi lagi ke depannya. Nah, kemudian satu hal perlu diketahui, teman-teman, bahwasanya emiten ini rutin memberikan dividen. Walaupun pendapatannya ataupun labanya tadi menurun, emiten ini tetap memberikan dividen. Seperti misalnya di kuartal, atau maksud saya di laba periode tahun 2022, emiten ini membagikan dividen sebesar 23,16 miliar dari laba tahun 2022-nya. Walaupun memang jumlah dividen tadi itu menurun signifikan, tapi saya appreciate dengan perusahaan ataupun emiten yang masih memberikan dividen pada masa-masa sulitnya. Itu berarti mereka menghargai investor, dan tentunya ekspektasi emiten ini terhadap investor ke depannya itu semakin bagus karena menghargai investor, teman-teman. Nah, beberapa hal yang bisa disimpulkan dari pembahasan tadi. Yang pertama, emiten ini dari sisi performance sebenarnya masih cukup bagus karena tadi dibarengi dengan kenaikan pendapatan yang signifikan, teman-teman. Terus yang kedua, emiten ini masih membagikan dividen, yang tentunya ini merupakan hal yang perlu di-appreciate karena dia menghargai investornya. Terus dari sisi fundamental lain, emiten ini sebenarnya emiten yang paling sehat dibandingkan dengan emiten lain yang bergerak di bidang yang sama. Perlu diketahui, teman-teman investor. Dan yang terakhir, nilai bukunya yang masih sangat jauh, hanya dihargai 0,32 dan potensi untuk gain itu mencapai half bagger, teman-teman. Baik dari sisi harga fundamental maupun harga wajar. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten WG. Apabila teman-teman ada komentar, boleh di leave comment.
yang boleh diklik like dan subscribe untuk majuin channel ini. Terima kasih.